Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Day All Hits. Saya masih temani Anda. Dan di jam 4:30 sore ini Mitra Lovers, seperti biasa di hari Kamis kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Sepertinya saya cukup lama ya tidak membawakan segmen yang satu di Mitra Lovers, dan sepertinya sudah lama juga saya tidak bertemu dengan Pak Fuad. Sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik Mitra Lovers, akhirnya Beranda Islami saya temani Anda sampai nanti di jam 5:30 sore ya. Di sore hari yang ternyata cukup terik ini Mitra Lovers, Purwokerto panasnya lagi luar biasa ya. Dan semoga apa yang akan disampaikan Pak Fuad hari ini bisa membuat kita lebih merasa adem lagi Mitra Lovers. Karena tema kita hari ini adalah rasa malu. Nih bayangan saya pertama kali lihat temanya nih ya Pak, malu apa nih gitu. Saya malu kalau lihat gebetan Pak. Tapi nggak mungkin yang dibahas itu Mitra Lovers. Sempat tadi agak-agak scrolling sedikit Pak, cari tahu apa kaitannya dengan Islam gitu kan. Dan ternyata memang apakah malu itu juga merupakan salah satu cabang iman Pak, sebagian dari iman atau apa? Betul. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Baik, silakan Pak Fuad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamili Mitra sekalian. Jadi memang ini barangkali memang tema yang sudah sering kita baca, kita dengar. Jadi pada dasarnya agama kita ini punya tujuan untuk membentuk karakter diri. Salah satu karakter yang menjadi ciri apakah seseorang itu baik atau tidak, ya intinya orang itu misalnya kita sebut beriman atau tidak, beragama atau tidak. Dan pada umumnya malu ini sesungguhnya adalah sebuah perasaan yang menjadi asal muasal kenapa orang kok tidak mau berbuat seenaknya sendiri, kenapa orang tidak mau melakukan yang rendah, melakukan yang menghinakan diri dan sebagainya. Nah, tentu saja kita bisa kaitkan dengan berbagai kejadian belakangan ini. Misalnya, ya yang paling dekat ya kalau ada kritikan, kenapa kok politik kita ini, penguasa kita, pejabat, politisi kok bisa melakukan misalnya ini jika loh ya, ini kan karena sudah menjadi menu sehari-hari sampai sekarang ya, sebelum pemilu sampai sekarang masih terjadi. Misalnya kecurangan, kemudian melanggar etik, sesuatu yang tidak layak. Memang ini agak sulit dibuktikan, Mbak, tapi itu bisa dirasakan. Nah, kalau itu terjadi pada akhirnya, entah itu yang lebih besar lagi, perilaku-perilaku menyimpang, korupsi misalnya, kita jadi mikir, kalau di Jepang sana, Mbak, beberapa berita yang sering kita dengar, ada misalnya seorang menteri ketahuan, ya belum dibuktikan di pengadilan, ketahuan ngapain misalnya, memberi gratifikasi misalnya, atau melakukan sesuatu yang dianggap tercela, tapi belum dibuktikan, baru terungkap saja, itu si menteri itu bisa mundur. Itu bahkan di Jepang itu ada tradisi, tentu ini kita tidak perlu tiru ya, tapi ini kita bisa tangkap betapa rasa malu itu kalau di Jepang itu sesuatu yang berhasil ditanamkan, meskipun sampai kemudian menimbulkan tindakan yang merusak diri seperti yang disebut dengan harakiri, ya kan? Harakiri itu bunuh diri, saking malunya, sampai seperti itu. Nah kebalikannya ini yang menjadi kritikan, ini kok bangsa kita ini kayaknya nggak punya rasa malu ini. Waduh. Melakukan sesuatu yang melanggar etika di depan umum, bahkan itu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terkenal, para politisi, kayaknya nggak ada rasa malu lagi mereka itu, nggak ada kepantasannya misalnya. Atau barangkali kita bisa lihat fenomena orang-orang kebanyakan, misalnya orang buang sampah di tempat yang jelas kelihatan dilarang buang sampah. Itu contoh yang lebih di bawah lagi lah ya.
Ada lagi misalnya orang merokok di tempat yang harusnya tidak boleh, meskipun di situ tidak ada kata no smoking, ya kan? Jadi sebenarnya selain norma-norma hukum, Mbak, kita sering kemarin berdebat kan, di atas hukum itu ada etika. Yeah. Nah, rasa malu inilah sesungguhnya sebuah etika yang harusnya kita perhatikan. Jadi bahkan mungkin Emily pernah atau baru saja mendengar, barangkali saya tadi baru lihat di TV itu ada caleg bunuh diri. Oh, saya belum dengar. Nggak jadi. Oh, karena nggak jadi maksudnya, nggak jadi caleg, nggak terpilih maksudnya. Itu di daerah mana, Pak? Saya lihat di HP apa ya, di Bandung apa di mana gitu. Bener atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi, mungkin itu stres ya, mungkin putus asa. Tapi boleh jadi karena malu. Iya. Malu nggak jadi, akhirnya bunuh diri. Betul. Bisa jadi kan, seperti itu. Bisa. Nah kalau rasa malu yang seperti ini menurut saya nggak tepat. Ya kalau nggak jadi ya sudah nggak jadi, nggak perlu malu kan. Ya, tapi yang namanya orang, perasaan malu kan bisa karena banyak hal. Nah, kalau tadi Emily kira-kira apa kaitannya dengan agama kita ini? Jadi misalnya gini, kalau kita baca dalam berbagai literatur, kalau dalam agama malu itu namanya al-haya minal iman. Jadi malu itu bagian dari iman. Kira-kira malu itu ya sifat atau perasaan yang menimbulkan seseorang tidak mau melakukan sesuatu yang rendah tadi, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang terlarang. Nah, orang yang memiliki rasa malu biasanya kalau dia melakukan sesuatu yang nggak pantas, rendah, tidak baik, itu akan terlihat gugup. Itu berarti rasa malunya ada, tapi dia coba tutup-tutupi. Yang repot tuh begini, Mbak, kalau kita berbuat salah masih punya rasa malu itu masih mending. Ini persoalannya kadang ada orang melanggar gak punya malu lagi. Iya benar. Kayak bangga misalnya. Kalau sampai bangga ya itu malah bahaya itu. Berarti dia apa istilahnya, notifikasi dirinya sudah nggak berfungsi karena dia bangga melakukan sesuatu yang rendah tanpa ada rasa gugup. Nah itu kalau orang malu biasanya begitu. Tapi kalau sampai nggak ada rasa gugupnya, nggak ada, malah kayaknya bangga dia. Nah itu malah masalah itu, ya. Kelihatan kan kalau ada orang misalnya habis berbuat sesuatu kan, terus dibawa oleh polisi di depan kamera kan, nah dia akan menutup dengan masker lah, dia akan menunduk lah. Nah berarti rasa malunya ada. Tapi ada mungkin yang kayaknya malah dia tegak, wow, kayak menantang misalnya. Berarti rasa malunya sudah nggak ada itu. Nah itulah saya pikir kita semua punya potensi untuk seperti itu. Oleh karena itu harus kita pelajari terus-menerus bagaimana sesungguhnya kita dalam berkehidupan ini dengan landasan agama. Nah agama kita itu membentuk bahwa kita ini sebagai muslim atau pribadi yang punya rasa malu. Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan bahwa inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya semua agama itu memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Jadi, saudara sekalian, Emily, rasa malu ini adalah sumber utama dari kebaikan dan unsur dari ya kemuliaan dalam segala pekerjaan. Maka kita harus menumbuhkan rasa malu itu. Tentu yang tepat. Kalau yang tidak tepat misalnya, kenapa kamu gak masjid, gak jamaah? Malu dilihat orang. Nah, kayak gitu tuh gak tepat. Ini anak introvert nih jangan nih. Nah, itu introvert namanya ini ya. Nah, kayak gitu gak pas ya. Jadi intinya apa ya? Ya dengan perasaan yang insya Allah kita masih miliki itu akan menjaga diri kita. Ada rasa malu misalnya untuk melakukan kejelekan, melakukan yang sesuatu yang dilanggar. Tapi kalau sampai kita nggak merasa malu, tampil diri dengan bangga ketika kita melakukan sesuatu kejelekan, ya menurut saya
ya itu patut apa istilahnya, ya patut dicurigai. Jangan-jangan memang kita ini tidak ada itikat yang baik untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik. Nah, inilah yang barangkali mitra sekalian yang perlu kita refresh terus-menerus pada diri kita, itu sesungguhnya ada rasa malu yang perlu dijaga. Dan itu positif. Ketika penempatannya pas tadi. Bukan malu untuk melakukan kebaikan. Malu di sini adalah malu untuk melakukan kejelekan. Kejelekan yang rendah, yang kira-kira kalau dilihat orang itu rasanya nggak pantas lah, kira-kira gitu. Meskipun tidak melanggar hukum, tapi nggak pantas. Nah, harusnya ukuran kita itu begitu dalam berperilaku. Kayaknya nggak pantas lah, masa saya sudah jadi bupati ngajuin anak saya kayak gitu, itu namanya rasa malu itu. Barangkali secara politik itu sah, boleh silakan. Tapi kalau sampai ngakali undang-undang, kemudian istrinya lah, menantunya lah, semuanya, apakah itu pantas? Ya memang itu kembali ke masing-masing. Nah, kalau itu yang menjadi kritikan masyarakat sekarang, ya itu boleh jadi. Para politisi kita, para pejabat kita dari bawah sampai ke atas sudah nggak punya rasa malu. Nah, kita sebagai rakyat jangan ikut-ikutan. Mari kita jaga rasa malu kita ini, sehingga kemudian kita tidak meniru, tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh para, ya kita sebut public figure lah. Biarkan, kalau memang sudah nggak punya rasa malu, ya biarkan Allah yang akan menghukumnya. Dia akan mengalami sesuatu yang barangkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, barangkali itu Mbak Emily sebagai sebuah refleksi buat kita. Jangan-jangan memang bangsa kita ini, ya ini kritikan ya buat kita semua, nggak apa-apa, termasuk para pejabat kita ini sudah tidak punya rasa malu. Ya, rasa malu itu kepada siapa? Sebagai orang beragama, ya tentu saja yang pertama ya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah. Jadi jangan kemudian kita mengabaikan. Itulah pangkal dari keberagaman sebenarnya, Mbak. Bahwa kita diawasi oleh Allah, maka kita malu kepada Allah kalau untuk melakukan pelanggaran. Baik yang diketahui manusia, yang diketahui oleh hukum, maupun yang tidak diketahui. Pantas tidak pantas, baik atau tidak baik. Bukan semata-mata yang penting menang. Nah, nggak boleh begitu. Ada hal-hal yang etis yang nggak bisa kita lepaskan. Begitu barangkali pengantar dari saya, nanti kita sambung kembali. Baik, Mitra Lovers, sudah tema kita hari ini ya, yaitu rasa malu. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung mulai lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto Audio Hits, dan kita masih ada di segmen Beranda Islami ya. Sore hari ini Mitra Lovers, Beranda Islami dengan tema rasa malu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad tadi ya. Bisa disimpulkan bahwa malu ini juga merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan yang tidak baik ya Pak Fuad ya. Nah, mungkin kalau bisa dibilang tadi yang seperti Pak Fuad bilang, sepertinya bangsa ini juga rasa malunya sudah mulai berkurang, dan sudah mulai luntur. Apalagi yang mungkin akan terjadi ketika mungkin masyarakat kita sudah mulai luntur nih rasa malunya nih Pak Fuad, silakan. Ya, jadi kalau sampai kita kehilangan rasa malu, ya tentu ini akan sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Karena rasa malu ini punya fungsi untuk mengontrol, ya, mengendalikan kita semua orang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang agama. Jadi Anda bisa atau kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya kontrol yang disebut dengan rasa malu, tentu seseorang itu akan bebas melakukan apapun yang diinginkan hawa nafsunya. Nah, inilah menurut saya harus kita perhatikan betapa apa yang disebut dengan rasa malu ini menjadi akar dari berbagai hal yang barangkali terjadi di masyarakat kita.
baik di level atas, menengah maupun ke bawah. Oleh karena itu menurut saya ya ini harus betul-betul dijaga ya, jangan sampai misalnya kita mencoba untuk apa ya, bahasa kita kayak apatis lah ya sudahlah gitu aja nggak apa-apa kayak gitu, karena sudah menjadi fenomena banyak orang, fenomena masyarakat baik dari atas menengah ke bawah, akhirnya menjadi kebenaran. Jadi kalau ada orang melanggar, contoh misalnya kemarin melanggar dengan cara melakukan kecurangan, melakukan suap misalnya untuk mempengaruhi pemilih. Okay. Karena kita sudah nggak ada rasa malu dan nggak ada yang mengingatkan, ya sudah lah, ya sudahlah. Nah, kita nggak boleh sampai seperti itu. Kita harus tetap waras ya. Salah satunya dalam beragama ya kita harus menanamkan diri untuk punya rasa malu. Ya pertama tadi kita sebut rasa malu kepada Allah tentu saja ya. Tapi juga ada rasa malu terhadap diri sendiri dan malu kepada orang lain. Nah, seseorang akan malu kepada Allah apabila dia tidak mengerjakan perintahnya. Jadi kalau sampai kita misalnya tidak bersyukur dengan melakukan sholat, itu kita harusnya malu. Kemudian larangannya dilanggar atau dikerjakan, tidak mengikuti petunjuknya. Kemudian juga misalnya orang yang punya rasa malu terhadap Allah dengan sendirinya itu otomatis dia malu terhadap diri sendiri sebenarnya. Ia malu mengerjakan perbuatan salah sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar. Jadi ini semacam kontrol dalam diri kita, Mbak. Jadi ini kita tidak hanya sekedar menyalahkan orang lain, menyalahkan para penguasa, para politisi, para pejabat, anggota dewan misalnya, tidak. Ini juga harus kita tumbuhkan pada diri kita. Biarkan mereka-mereka yang sudah tidak ada rasa malu, yang perilakunya kayaknya sudah di luar nalar. Sekarang kalau bahasanya di luar nurul. Di luar nurul lah, susah ngomong. Di luar nurul itu. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Orang boleh gila, boleh edan, boleh tidak punya rasa malu, terlanjang, macam-macam lah. Bahasanya begitu. Okay. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Orang lain boleh bahasa Banyumasin gemblong. Nah, kita jangan. Kita tetap harus punya rasa malu, punya kewarasan, dan sebagainya. Nah, kita ini kayak punya alarm, Mbak, kayak tadi saya sebut notifikasi penolakan datang dari dalam diri kita sendiri terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan yang kelihatannya tidak pantas. Kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Entah itu untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok sendiri, keluarga sendiri. Yeah. Nah, itu wah memang ya begitulah. Mau apa lagi coba? Orang-orang doisin, nah kayak gitu udah repot tuh begitu tuh. Ya kita hanya mendoakan, semoga dia bisa sadar. Cuma masalahnya kalau orang yang tidak punya rasa malu ini orang yang punya kekuasaan, repot itu. Dampaknya ke negara, dampaknya ke masyarakat. Nah, betapa bahayanya itu kalau pemimpin kita nggak punya rasa malu. Wah, itu nanti akan merugikan negara kita itu. Ya kalau orang level bawah nggak ngefek, dia nggak punya rasa malu. Ya ada lah, tapi kan tidak masif ya, tidak mempengaruhi banyak orang. Tapi kalau Anda bayangkan, public figure nggak punya rasa malu, ya kan? Yeah. Ya mungkin kadang kita sering dengar, alah negara kita ini masyarakatnya kan pemaaf. Misalnya ada artis tuh dulu tuh misalnya terlibat, mohon maaf ya, video porno. Tapi karena dia artis gitu ya, sekarang sudah dilupakan orang. Kembali dieluk-elukan orang. Ya, tentu saja, ya ini bisa negatif, bisa positif ya. Bahkan bisa kepilih barangkali, Mbak. Kepilih anggota dewan kemarin barangkali. Siapa nih? Boleh jadi. Sangat-sangat akan mungkin terjadi. Karena kita milihnya yang populer. Iya. Populer, ganteng, cantik, udah. Meskipun dia pernah melakukan asusila, sudah hapus itu momen. Ya itu barangkali karena memang masyarakat kita masih seperti itu. Tapi ya kita nggak boleh putus asa bahwa kita semua
harus menanamkan rasa malu pada diri kita. Kita jaga rasa yang sudah ada ini, dijaga, Mbak. Jangan kemudian ikut-ikutan pada orang lain yang tidak punya rasa malu. Misalnya, ya kalau kita punya keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang rendah, ya, yang hina tadi muncul, insya Allah kita akan tertegun. Kok gitu ya? Kok saya gini ya? Ya minimal nyesel lah ya, nyesel. Kalau sudah kadung, apalagi mohon maaf ya di era medsos begini nih, sekali kita melakukan, direkam, ya kan? Viral. Ya. Waduh, repot itu. Susah dihapus itu, Mbak. Nah, makanya jangan terburu-buru. Kita harus punya alarm diri. Ini kayaknya pantas enggak ya? Jadi nanti akibatnya seperti apa? Bahkan bisa ke anaknya loh, Mbak. Mungkin anaknya sekarang masih kecil. Tapi karena kita public figure, besok anaknya besar lihat perilaku kita. Betul. Nah, itulah yang harus sebaiknya dijaga. Ya, semoga kita terlindungi atau dilindungi Allah dari perilaku yang seperti itu. Dia akan kayak punya ketahanan atau punya tadi pengendalian, tertegun, nggak langsung melakukan begitu aja. Dan kemudian membatalkan keinginan tersebut. Tapi kalau sudah diingetin banyak orang jalan terus, tanpa ada rasa malu, dia langgar itu, padahal dia seorang pemimpin, wah repot itu. Dia nggak merasa malu merugikan rakyat banyak, merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Oh, itu berarti sudah hilang rasa malu gitu. Nah, ini yang harus menjadi PR kita. Kita harus menumbuhkan rasa malu dalam diri kita pelihara terus-menerus gitu ya. Ya apalagi tadi ya rasa malu kepada Allah itu, karena memang malu kepada Allah itu adalah menjadi sumber dari tadi yang disampaikan Mbak Emilia tadi, iman ya. Iman itu ya wujudnya itu dalam bentuk rasa malu tadi. Nah, karena dengan rasa malu kepada Allah itu sumbernya dari iman tadi. Insya Allah kita akan selalu sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita, mendengar, mengawasi apapun yang kita kerjakan. Jadi insya Allah kita tidak akan jatuh ke orang-orang yang ya intinya mungkin cara ngomongnya, ya kan? Ya. Kemudian cara melihatnya kita jaga itu, ya. Lidahnya, matanya, telinganya, akal pikiran termasuk itu harus kita jaga. Ya. Termasuk mohon maaf, kita juga harus menjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita, apakah haram atau halal. Nah, itu karena ada rasa malu tadi. Karena itu dilarang, ya kita harus mencoba untuk mengendalikannya. Jadi jangan sampai kita kayak nggak ada apa istilahnya, ya sifat kemanusiaan. Nah, salah satunya adalah sifat kemanusiaan itu adalah rasa malu. Nah, ini yang menjadi refleksi dari kita bahwa malu itu adalah wujud dari keimanan kita. Jadi kalau kita hilang rasa malu, ya mungkin kita sudah nggak punya iman. Itu harus hadir bersama-sama, Mbak. Orang beragama itu harus punya rasa malu tadi, rasa malu kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Jadi kalau kita punya rasa malunya sudah nggak ada, ya barangkali tadi imannya tipis. Kalau kita malunya masih ada, bahkan tinggi, itu berarti imannya relatif ya masih tebal, kemudian kita punya kontrol diri dan sebagainya. Nah, kita kaitkan dengan bagaimana tadi sebagaimana ditanya Emily, bagaimana akibatnya ketika orang tidak punya rasa malu tadi. Yeah. Ya intinya kita kehilangan kontrol terhadap segala tindak tanduk kita, lepas kendali, ngerasa bebas melakukan apa saja. Yang penting rakyatnya diam, masyarakatnya diam, publik diam, itu dianggapnya nggak apa-apa. Padahal di mata Allah, di mata sebenarnya di mata agama itu sesuatu yang dilarang. Nah, nggak ada halal haram, etis tidak etis, nggak ada lagi lah. Pokoknya semuanya ditabrak. Baik buruk, manfaat, madorot perbuatan itu nggak dijadi pertimbangan. Apapun dilakukan untuk memuaskan keinginan dia, termasuk keinginan berkuasa. Ini juga menjadi penting. Barangkali itu yang sedang terjadi. Segala macam cara, nggak peduli halal, haram, atau haram halal itu udah nggak peduli lagi. Yang penting keinginan tercapai.
meskipun dengan menjungkir balikan fakta, berbohong di depan publik, itu sudah menjadi tontonan kita sekarang. Maka kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, jangan ikut-ikutan. Ya, kalaupun kita pernah melakukan ya, segeralah kita mencoba merubah diri. Ya, barangkali dalam kehidupan sehari-hari, ya ini bukan hanya nyindir pemimpin saja ya. Semua kita misalnya bisa merasakan betapa kita misalnya ada seorang, ya mungkin seorang muslim, teman kita, saudara kita, melanggar nilai dan ajaran agamanya tanpa rasa rikuh. Seorang misalnya, mohon maaf ya, melakukan semacam sesuatu yang dilarang, suami istri, kemudian tertangkap, sebagaimana sering kita lihat di video-video itu dengan orang lain yang sudah punya pasangan, ya kan? Divideokan oleh pasangannya, digerebek. Aduh. Gimana rasanya itu? Sering terjadi tuh, Mbak. Seorang pedagang tidak malu-malu untuk misalnya, ya berbuat curang, ya, menawarkan kepada pembeli untuk, ya berbohong misalnya begitu. Seorang pegawai tidak malu-malu minta uang pelicin kepada masyarakat yang sedang membutuhkan jasanya. Atau barangkali rakyatnya nggak malu juga, Pak. Pak, Bu, besok dukung saya ya. Wani piro, Pak. Amplopin tiba. Nah, itu termasuk contoh orang yang tidak punya rasa malu. Dan itu bisa masyarakat banyak ya. Nah, seorang mahasiswa tidak malu-malu untuk mencontek ketika ngerjain ujian misalnya. Seorang pemuda tidak malu-malu berdua-duaan misalnya dengan gadis yang bukan mahramnya. Ya, seorang suami membohongi istrinya, istri tidak membohongi suaminya dan sebagainya. Bahkan seorang bapak tidak malu melakukan kekerasan, melakukan sesuatu yang dilarang kepada anak-anaknya. Ada anak yang tidak punya rasa malu melaporkan orang tuanya. Ya kan? Gara-gara warisan lah, gara-gara macam-macam. Itu juga sering terjadi. Ini barangkali gambaran bahwa memang tadi yang saya sampaikan Amelie, bangsa kita ini sedang menipis rasa malunya. Maka kita harus punya tadi evaluasi. Jangan-jangan termasuk kita. Jadi kadang-kadang ya barangkali apa yang kita diskusikan ini ya sebuah mekanisme diri kita, Mbak, supaya kita tidak sampai seperti itu. Artinya beranda Islami ini memang saya bikin tema-temanya yang tentu ada relate, ya ada hubungannya dengan kejadian aktual, tapi itu tidak bisa kemudian hanya menyentuh 1-2 orang. Ini adalah sesuatu yang menggejala, maka kita perlu sikapi. Ya semoga apa yang kita pelajari ini, apa yang kita baca ini, apa yang kita diskusikan ini akan bisa membawa kita menjadi orang yang, ya karena hari ini temanya adalah rasa malu, ya kita punya evaluasi. Jangan-jangan kita sudah nggak punya rasa malu, Mbak. Ya. Oke lah, kalau mungkin kita punya harta nggak banyak, kehilangan harta masih bisa dicari. Tapi kalau sudah kehilangan rasa malu, Mbak, waduh, apa yang tersisa pada diri kita? Nggak punya harga diri, nggak punya apa, ya bahasa kita ya muruah, atau kita sebut marwah KPK, marwah MA, marwah MK yang sekarang kemarin sempat down gitu ya. Nah selain institusi itu, marwah polisi, marwah guru juga terlibat atau terkait dengan diri kita. Marwah kita ini, harga diri kita ini, nah, kita punya harga. Dan harga diri kita itu tergantung apa? Kalau kita ngikuti pepatah Jawa itu, Mbak, ajining diri mergo saka lisan. Jadi harga diri kita itu tergantung apa yang kita omongkan. Jadi pembicaraan kita itu menunjukkan apa kita punya rasa malu atau tidak. Ngomong seenaknya sendiri di forum yang kurang pas misalnya, ini juga harus dijaga. Ada lagi misalnya ajining diri, kalau itu kan bahasanya bukan lisan tapi lati, Mbak. Mungkin pernah dengar ya. Ajining diri mergo saka lati. Oh. Tentu saja selain lisan ya tindakan otomatis. Jadi bukan karena
kepemilikan harta, Mbak. Jadi kadang-kadang mobilnya bagus, mobil mewah, tapi buang sampah di jalan. Ya. Buka kaca langsung. Buka kaca buang. Nah, itu menunjukkan dia mungkin tidak punya rasa malu. Mungkin itu dianggap sesuatu yang wajar. Ya kan? Mobilnya bagus tapi melanggar, misalnya begitu. Jadi jangan kemudian kita anggap orang yang kelihatannya punya kekayaan yang tinggi itu kemudian punya rasa malu. Begitu, Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Ini saya sampai speechless Mitra Lovers karena lagi berusaha jadi tadi nyimak Pak Fuad aja gitu. Ada salah satu pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan nanti di sesi selanjutnya ya Pak ya. Dan Mitra Lovers silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung di 081326151049 atau via online-nya di 621 Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free. Baik, Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Dan Pak Fuad, ngomongin soal rasa malu yang mungkin dari tadi kita bahas soal rasa malu yang mungkin sudah mulai luntur dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika mungkin ternyata rasa malu itu berlebihan, Pak? Apakah misalnya apa ya? Jadi kayak kita akhirnya malu untuk melakukan segala hal. Maksudnya, termasuk kebaikan karena kita juga takut. Ya, itu menurut saya perlu konteks ya. Contoh gini, mau memasukkan uang 2.000 ke kotak amal. Oke. Masa sih cuma 2.000? Harusnya 10.000. Itu bagus kayak gitu-gitu. Itu untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas sedekah kita. Tapi kalau sedikit-sedikit, ayo kita ke masjid, malu dilihat orang, mbok nanti dianggap ria, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ada konteksnya, tidak tepat. Yang dimaksud rasa malu yang benar itu adalah kita melakukan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang merendahkan diri kita, sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang tidak pantas. Itu rasa malu yang benar. Tapi untuk melakukan kebaikan ya jangan, kurang pas itu. Jadi itu salah menerapkan. Baik, kita sempurnakan ya Mbak. Ini saya ingin mengutip sebuah peringatan dari sebuah hadis, karena panjang saya bacaan terjemah saja. Hadis ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila ingin membinasakan seorang hamba, dia akan mencabut dari dirinya rasa malu. Apabila sudah dicabut dari dirinya rasa malu, maka engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci, maka akan dicabut dari dirinya amanah. Apabila dicabut dari dirinya amanah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai orang yang sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati, maka akan dicabut dari dirinya rahmah. Apabila dicabut dari dirinya rahmah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk, maka akan dicabut dari dirinya Islam. Nah, ini menarik menurut saya dari hadis ini, peringatan buat kita semua. Ada beberapa kata kunci: malu, amanah, rahmah, dan Islam. Ini adalah 4 hal yang saling berkait, Mbak dan mitra sekalian. Nah, konsekuensi logis dari hilangnya rasa malu itu adalah hilangnya amanah. Kalau amanah hilang, maka akan hilanglah rahmah. Dan rahmat kalau hilang, maka hilanglah Islam. Mari kita perhatikan maksudnya. Adakah orang yang tidak punya rasa malu mendapatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan wajar? Tentu saja tidak mungkin. Kecuali di tengah-tengah masyarakat sudah
yang sudah kehilangan rasa malu tadi. Jadi kalau seseorang tidak punya rasa malu, bagaimana mungkin kita percaya ke orang tersebut? Nah, kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan kehilangan kepercayaan, kehilangan amanah. Kita nggak mungkin percaya sama dia untuk ngurusi kewenangan kita, materi misalnya, jadi pengurus arisan, jadi bendahara. Oh, dia nggak punya rasa malu kok. Nah, maka nggak mungkin dia dapat amanah, ya kan? Karena dia tidak akan malu-malu menyelewengkan amanah yang dia dapat. Bagaimana mungkin kita bisa membuat janji dengannya? Karena dia tidak akan malu untuk melanggarnya. Ini, jadi ada hubungannya, Pak. Ada konsekuensinya. Bagaimana mungkin diserahi suatu tanggung jawab? Karena boleh jadi dia tidak akan malu-malu untuk mengabaikannya. Kalau dia jadi menteri, presiden, bupati, itu akan melanggar itu. Karena dia sudah tidak punya rasa malu. Betapa bahayanya kehilangan rasa malu itu. Apalagi dia itu adalah seorang public figure, pemimpin yang mengurusi banyak istilahnya urusan masyarakat. Ya, jadi pada akhirnya orang yang tidak punya rasa malu itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Ini adalah sebuah akibat yang luar biasa, dan kita nggak tahu berapa tahun lagi dia akan hancur, akan binasa. Jadi kita jangan terlalu kemudian kayak ngerasa, oh kayaknya dia menang terus, kayaknya dia sukses terus, sambung menyambung, menguasai. Kita nggak usah terlalu begitu, tunggu saja. Ada saatnya di mana kehancuran, kebinasaan akan menimpa, entah itu sekelompok orang, partai politik barangkali, organisasi, atau keluarga yang tidak punya rasa malu. Dia melanggar sumpahnya, dia melanggar etika, dia melanggar undang-undang. Wah, itu awal dari kehancuran, karena dia sudah nggak punya rasa malu. Jadi kalau sifat malu itu hilang dari masyarakat, ya maka masyarakat itu akan mengalami kehancuran, termasuk masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, tema ini sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita semua, Mbak Ameli. Jadi jangan merasa kalau kita punya rasa malu itu, apa istilahnya, ya kayak ngerasa kecil hati. Jangan begitu. Itu bukan ukuran. Kalau mereka yang sekarang tidak punya rasa malu lebih sejahtera, lebih dipercaya masyarakat. Kita bisa rasakan itu. Kayaknya itu nggak bener. Tapi kok yang nggak bener kok menang? Kok yang nggak bener kok dipilih? Nah, misalnya, ini misalnya loh, Pak. Silakan tafsirkan sendiri. Jadi menurut saya kok kita harus punya pikiran yang seperti itu. Demikian Mbak Emily, semoga bermanfaat. Mitra sekalian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, itu dia Beranda Islami untuk hari ini dengan tema rasa malu. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sore hingga 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Saya masih lanjut untuk menemani Anda sampai nanti di jam 6. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune oleh Mitra FM Purwokerto.